Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maratari Sindia dengan NBI 12122000132. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Security and Ethical Challenge atau tantangan keamanan dan etis. Pertama, keamanan TI, etika dan masyarakat. TI mempunyai dampak yang menguntungkan dan merugikan bagi masyarakat dan manusia. Mengelola aktivitas kerja untuk meminimalkan dampak buruk TI, mengoptimalkan efek menguntungkan. Etika bisnis. Pertanyaan etika yang dihadapi manajer sebagai bagian dari pengambilan keputusan bisnis sehari-hari meliputi ekuitas, hak kejujuran, dan penggunaan kekuasaan perusahaan. Teori tanggung jawab sosial perusahaan. Teori pemegang saham. Manajer adalah agen pemegang saham. Satu-satunya tanggung jawab etis mereka adalah meningkatkan keuntungan bisnis tanpa melanggar hukum atau terlibat dalam praktik penipuan. Yang kedua, teori kontrak sosial. Perusahaan mempunyai tanggung jawab etis terhadap seluruh anggota masyarakat yang memungkinkan adanya korporasi. Yang ketiga, ada teori pemangku kepentingan. Manajer mempunyai tanggung jawab etis untuk mengelola perusahaan demi kepentingan seluruh pemangku kepentingannya. Selanjutnya, pemangku kepentingan atau stakeholder adalah semua individu dan kelompok yang mempunyai kepentingan atau klaim atas suatu perusahaan. Prinsip etika teknologi. Yang pertama, proporsionalitas. Kebaikan yang dicapai oleh teknologi harus lebih besar daripada kerugian atau risikonya. Tidak boleh ada alternatif yang menghasilkan manfaat yang sama atau sebanding dengan kerugian atau risiko yang lebih kecil. Persetujuan yang diinformasikan. Jadi mereka yang terkena dampak teknologi harus memahami dan menerima risikonya. Yang ketiga, ada keadilan, manfaat dan beban teknologi harus didistribusikan secara adil. Mereka yang mendapatkan manfaat harus menanggung risikonya secara adil, dan mereka yang tidak mendapatkan manfaat tidak boleh menanggung peningkatan risiko yang signifikan. Yang keempat, ada risiko yang diminimalkan. Sekalipun dinilai dapat diterima oleh tiga pedoman lainnya, teknologi harus diterapkan sedemikian rupa untuk menghindari semua risiko yang tidak perlu. Pedoman profesional yang bertanggung jawab. Seorang profesional yang bertanggung jawab pasti bertindak dengan integritas, meningkatkan kompetensi pribadi, menetapkan standar kinerja yang tinggi, menerima tanggung jawab atas pekerjaannya, dan yang terakhir, meningkatkan kesehatan privasi dan kesejahteraan umum masyarakat. Kejahatan komputer. Kejahatan komputer meliputi penggunaan akses, modifikasi, atau penghancuran perangkat keras, perangkat lunak, data, atau sumber daya jaringan yang tidak sah. Yang kedua, pelepasan informasi tanpa izin. Yang ketiga, penyalinan perangkat lunak tanpa izin. Yang keempat, menolak akses pengguna akhir ke perangkat keras, perangkat lunak, data, atau sumber daya jaringannya sendiri. Yang kelima, menggunakan atau bersekongkol untuk menggunakan sumber daya komputer atau jaringan secara ilegal untuk memperoleh informasi atau properti berwujud. Peratasan. Nah, peratasan adalah penggunaan komputer secara obsesif, aksesnya tidak sah, dan penggunaan sistem komputer jaringan. Yang kedua, termasuk pembobol dan pemasukan elektronik, meretas sistem komputer dan membaca file namun tidak mencuri atau merusak apapun. Seorang peretas jahat atau kriminal yang menyimpan pengetahuan tentang kerentanan yang ditemukan untuk keuntungan pribadi. Taktik peretasan umum, yaitu kegagalan layanan, pemindaian sapu tangan, dan memalsukan. Pencurian dunia maya. Banyak kejahatan komputer melibatkan pencurian uang. Mayoritas adalah pekerjaan orang dalam yang melibatkan entry jaringan tanpa izin dan pergantian database komputer untuk menutupi jejak karyawan yang terlibat. Banyak serangan terjadi melalui internet. Kebanyakan perusahaan tidak mengungkapkan bahwa mereka telah menjadi target atau korban kejahatan di dunia maya. Virus-virus adalah suatu program yang tidak dapat bekerja tanpa disisipkan ke dalam program lain. Seekor worm dapat berjalan tanpa bantuan. Program-program ini menyalin rutinitas yang mengganggu atau merusak ke dalam jaringan komputer.
Selain rutinitas menyebarkan virus, umumnya ditularkan melalui internet dan layanan online, lampiran email dan file disk dari komputer yang terkontaminasi dan perangkat berbagi. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.